Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna Allahu wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bersyukur kita hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, yang selalu memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Hanya dengan nikmat Allah tersebut kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini. Salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir hayatnya. Baik. Ya, anda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita lanjutkan. Ini Yaumul Khamis. Iya ya, insyaallah. Berarti kita masih berkaitan tentang sifat wudu Nabi, tentang fikih. Naam. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ya yang mana sebelumnya yaitu sunnah-sunnah wudu, ya, sunnah-sunnah wudu. Dan hari ini kita membahas hal-hal yang membatalkan wudu. Taib ya, jadi ini sangat penting sekali sebenarnya. Kenapa saya katakan penting? Berapa banyak kita, baik yang belajar, kalau yang belajar bisa jadi dia lupa. Tapi yang lebih parah lagi mereka yang tidak mau belajar, atau mereka tidak merasa penting dengan ilmu, ya, sibuk dengan perkara-perkara urusan dunia, ya, dengan perkara-perkara yang lain, sehingga mereka mengabaikan belajar. Dan ini penting sekali, terutama yang dasar-dasar seperti ini, ya. Kenapa? Ya, karena ini perihal tentang ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ini tentang wudu, ya. Syarat seseorang ketika dia hendak salat apa? Wudu, gitu kan? Begitu juga ketika seorang ketika ingin membaca Al-Qur'an dengan mushaf, dia harus dengan wudu, gitu kan? Maka pentingnya kita mempelajari wudu, kemudian juga pentingnya seorang mengetahui sunnah-sunnah wudu, dan yang ketiga adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, bagaimana kita tahu kesempurnaan wudu kita sementara kita tidak belajar, gitu kan? Dan bagaimana kita tahu wudu kita ini masih sah atau tidak sementara kita tidak tahu apa itu pembatal wudu? Ya, kita tidak mengerti hal-hal apa saja yang dapat membatalkan wudu. Nah, hari ini kita akan bahas insyaallah. Di sini dikatakan wudu, ya, seorang muslim batal dengan sebab, ya, beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, ada yang keluar dari dua jalan, qubul dan dubur. Ya, qubul itu bagian depan, ya, saluran depan, sementara dubur itu bagian belakang, berupa air, ya, air besar atau, ya, buang air kecil. Naam. Taib ya, ini Ustaz ingatkan, ya, Ustaz ingatkan, terutama kita yang bagi yang laki-laki, ya, karena kita sekarang yang laki-laki semua, ya, terutama kita yang laki-laki, ketika buang air hendaknya memperhatikan sekeliling kita. Pertama tempatnya, ya, tempatnya, kemudian pakaian kita perhatikan. Ya, sebagian orang buang air itu sembarangan. Ini Ustaz bahas yang masih di dalam kamar mandi misalnya. Hendaknya kalau kita ingin masuk kamar mandi, pastikan pakaian kita tidak menyentuh lantai. Misal pakai jubah, ya, tapi kalau mereka ngikut sesuai sunnah, insya Allah pakaian tidak menyentuh lantai karena di atas mata kakinya atau setengah betisnya. Ya, hendaknya kalaupun untuk kehati-hatian diangkat sedikit. Misalnya kalau celana digulung sebagian, gitu kan, dinaikkan sedikit. Khawatirnya apa? Ya, pakaian kita terkena najis. Ya, bisa jadi terkadang kita dalam keadaan di jalan, ya, berhenti di suatu tempat kita buang air, ya, kemudian kita dalam keadaan masih di jalan juga azan kan, kita langsung belok tuh ke masjid, dari masjid. Ini khawatirnya adalah terkena najis. Kemudian ketika buang air, ya, besar ataupun kecil, hendaknya dia memperhatikan adab-adabnya. Seperti dia harus jongkok. Ya, kalau buang air besar nggak mungkin nggak jongkok, ya. Ya, bahkan kalau tempat duduk Ustaz masih nggak bisa, ya, sebagian tempat yang seperti itu, tapi jongkok. Dan yang lebih anehnya lagi, ya, banyak tempat yang menyediakan tempat buang air kecil khususnya itu berdiri. Kalau kita lihat di mal-mal mungkin misalnya itu seperti itu, ya. Tetaplah kita berusaha jongkok, cari tempat kamar mandinya, ya, jangan di tempat buang air kecil, itu biasa disediakan untuk berdiri. Ya, kenapa? Kalau kita berdiri biasanya air seninya itu tidak keluar sempurna. Kemungkinan dia bisa menyiprat, ya, memercik
memercik ke celana-celana ya. Karena gini, kalau kalian pengen tahu ya seberapa banyak percikan air, Ustaz pernah praktekkan langsung di kamar mandi yang masih kering, kamar mandi sendiri di rumah ya, masih kering, dia belum tersentuh air, kemudian Ustaz siramkan air di atasnya. Itu Masya Allah, percikannya jauh ternyata, jauh dan ke atas, tinggi dia. Itu bisa terkena pakaian kita kalau dia itu adalah air air seni kita gitu kan. Ini termasuk dalam najis ya. Dan nanti kalau pakaian itu dibawa untuk sholat, maka tidak sah sholatnya gitu kan. Karena syaratnya sholat itu pakaiannya harus bersih dari najis. Itu harus diperhatikan ya. Kemudian ya setelah dia jongkok, kemudian hendaknya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka di antara keduanya. Makanya seorang ketika hendak membuat sebuah kamar mandi itu diperhatikan arah tempat buang airnya. Ya, kalau kiblatnya misalnya ke arah timur ya dan membelakangnya ke arah barat, maka dia akan membuat arahnya ke utara dan selatan. Paham? Ini misalnya arah kiblat, dia membuatnya arahnya ke sana, berarti menghadap kita ke sana. Seperti itu. Ya. Kemudian hendaknya dia membersihkannya dengan baik. Ya. Jangan sampai tidak dibersihkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seseorang diazab diazab kubur hanya karena dua perkara yang diremehkan manusia. Padahal di sisi Allah itu adalah perkara yang besar. Kenapa? Ya, yang pertama adalah mereka yang suka membuat dua orang muslim saling berselisih, buat fitnah satu sama lain. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah ketika seseorang yang buang air tapi dia tidak memperhatikannya. Artinya apa? Sembarangan. Kemudian tidak membersihkannya. Ini salah satu azab seseorang terkena azab kubur. Ya, maka ini penting sekali. Terutama laki-laki sedang main bola, tiba-tiba kebelet, ya lari ke balik pohon, kencing sembarangan, enggak dicuci lagi. Ini enggak boleh ya. Ini enggak boleh. Atau kita lagi di jalan misalnya kebelet ya, pulang sekolah tiba-tiba kebelet, usahakan cari tempat yang bisa buang air, gitu kan? Apakah kamar mandi umum atau cari tempat-tempat seperti SPBU misalnya, ini bisa ada kamar mandi dan silakan buang air, kemudian perhatikan adab-adabnya. Ya, paham di sini ya? Ini sangat penting sekali. Ya, kemudian di sini dikatakan yang kedua adalah kentut. Tahu kentut ya? Dia angin, bisa jadi bising, bisa jadi nggak bersuara. Tapi buat sekelilingnya ribut. Oh, kentut, gitu kan? Dia bisa jadi angin ribut atau nggak bersuara, tanpa suara tapi membuat orang sekelilingnya ribut. Ya, karena dengan baunya ya. Jadi tahu kentut kan? Iya, nggak mungkin nggak tahu kentut ya. Nah, jadi yang kedua adalah kentut, ya, keluarnya angin, ya. Dan ini dari belakang, nggak bisa bagian depan tuh keluar kentut, nggak bisa dia. Yang ketiga, ya, hilang kesadaran. Nah, ya, jadi hilang kesadaran itu salah satu pembatal wudu. Baik disebabkan gila, orang gila jelas nggak sadar dia, ya. Kemudian pingsan, mabuk, atau tidur nyenyak. Ya, jadi apakah dia gila, pingsan, kemudian mabuk, ya, atau tidur yang nyenyak? Di mana ya, kalau orang tidur nyenyak itu di mana seseorang tidak akan sadar apabila ada sesuatu yang keluar dari dua kemaluannya. Yang maksud bagian dan belakang. Adapun tidur yang ringan maka tidak menghilangkan, ya. Adapun tidur yang ringan yang tidak menghilangkan seluruh kesadaran manusia, maka hal ini tidak membatalkan wudu. Ya. Jadi hilangnya kesadaran itu juga membatalkan wudu. Kenapa? Karena seorang itu tidak sadar apakah dia terkentut kah, apakah dia terkencing kah, ya, dia nggak sadar. Orang-orang yang seperti orang tidur, ya, tadi dikatakan gila, kemudian pingsan, ya, kemudian tidur terlalu nyenyak, mabuk, gitu kan, itu hilang kesadarannya. Adapun tidur yang tidak terlalu nyenyak, maka ya yang tidak menghilangkan seluruh kesadarannya, ini tidak membatalkan wudu, ya. Nah, contohnya apa? Ketika orang salat Jumat ini misalnya, kalau tidur nggak terlalu nyenyak, dia kan duduk sambil tidur, tapi itu tidur ayam. Ya, tidur ayam maksudnya dia masih dengar sekelilingnya. Walaupun di situ ada yang ngorok ya. Yang ngorok-ngorok itu Masya Allah ya. Ya, tapi Allah Ta'ala alam, ya, yang jelas kalau dia masih dengar, dia tertidur, namun tidurnya nggak sepenuhnya dia. Artinya dia nggak terlalu nyenyak, dia masih sadar. Ini banyak seperti biasanya kalau seperti ini orang-orang salat Jumat. Kenapa saya katakan mereka sadar? Karena ketika imam sudah doa dia bangun. Dia bangun. Kemudian ketika iqamat dia juga bangun, menunjukkan kalau dia masih sadar. Kecuali kalau udah iqamat sampai selesai salam dia masih tidur, ini terlalu nyenyak, ini batal wudunya. Makanya kalau orang-orang salat Jumat itu, kalau sekiranya memang dia letih, ya, jangan cari tempat bersandar.
Biasanya kalau orang yang duduknya bersandar ini tidurnya nyenyak gitu kalau bersandar. Tapi kalau dia dalam keadaan berdiri, ya mungkin ya, kalau sholat Jumat kan duduk gitu kan, duduk itu insya Allah masih ada dalam kesadaran dan insya Allah tidak membatalkan wudunya gitu ya. Memang kalau yang kita tidak sadar, khawatir ya sesuatu yang keluar dari depan, baik yang depan ataupun belakang, itu tidak kita sadari ya. Bagian yang keempat, ini penting sekali akhi ya, urutannya tak perlu pun urutannya, minimal antum paham apa saja yang membatalkan wudu. Jadi nanti ketika ujian ya, baik ujian di kertas ataupun prakteknya di luar, itu kita sudah paham gitu ya. Adapun yang keempat, di sini dikatakan ya, meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat ya, disertai syahwat. Ini ada catatannya, disertai syahwat, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain ya. Kemaluan orang lain masya Allah kena hajar kita ya, tidak boleh ya. Ya, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, man massa ya farjahu ya falyatawadda. Jadi barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu ya. Hadis riwayat ya Ibnu Majah. Taib. Syaratnya adalah dengan syahwat. Dengan syahwat ya. Terkadang mungkin ya, kalau masih di kamar mandi, masih menggunakan handuk, seseorang itu berwudu tersentuh dengan tidak sengaja, ini wallah alam dia tidak membatalkan wudu. Yang dimaksud adalah menyentuh dengan syahwat ya, ada keinginan, ada timbul nafsunya di sana, paham di sini ya. Jadi kalau tidak sengaja ini tidak membatalkan wudu, tapi kalau dia memegang kemudian dengan rasa ada rasa timbul syahwat di sana, maka ini membatalkan wudu ya. Tapi kita cukupkan sampai yang keempat dulu ya, insyaallah nanti pekan depan insyaallah kita lanjutkan. Yang pertama tadi, keluar sesuatu dari dua jalan, baik depan ataupun belakang. Kemudian yang kedua adalah kentut ya, kentut. Kemudian yang ketiga tadi adalah hilangnya kesadaran. Yang keempat baru apa yang barusan, meraba kemaluan dengan syahwat ya, ini membatalkan wudu. Jadi pertanyaannya, makan membatalkan wudu enggak? Makan membatalkan wudu. Makan apa membatalkan wudu? Apakah semua makan? Enggak. Jadi mau makan apa? Ada di situ dimakan ya, yang mana dipraktikkan di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membatalkan wudu hanya memakan daging unta. Makan daging unta. Allah alam tidak termasuk susunya, tapi kalau yang lain, hatinya, kulitnya, semua itu membatalkan wudu. Dan yang pernah Ustaz belajar waktu itu ya, ketika saya belajar fikih, ternyata yang dibahas para ulama, unta itu memiliki sifat syaitaniyah. Artinya gini, ada sifat unta itu, kalau misalnya tahun ini kita pergi umroh, kemudian kita gangguin satu ekor unta dan dia marah sama kita, kemudian tahun kedepannya kita datang ke sana lagi, kita nggak tahu mungkin unta yang mana yang kita ganggu, dan dia masih ingat sama kita, menunjukkan kalau dia itu memiliki rasa dendam. Nah, ini salah satu yang dibahas Allah Ta'ala alam ya. Jadi dia sifat itu, unta itu memiliki sifat syaitonia, dia memiliki rasa dendam gitu kan ya. Dan itu yang dulu pernah kami bahas ya. Jadi ketika unta itu misalnya tahun ini kita ganggu dia, kita kacau gitu kan, kemudian dia marah sama kita, tahun berikutnya kalau dia nampak kita habis diseruduk dia atau digigitnya gitu kan. Padahal kita nggak tahu unta banyak gitu, dan kita udah lupa gitu. Itulah sifat yang dimiliki oleh unta ya. Ustaz nggak pernah makan daging unta, itu udah pernah? Belum ya. Iya. Taib ya, kita cukupkan ya. Masya Allah, ini perkara-perkara yang dasar, namun banyak orang yang tidak memahaminya. Hendaknya sebagai seorang muslim yang baik, kita harus paham perkara-perkara yang ringan seperti ini gitu kan. Silakan ajarkan kepada orang-orang lain. Taib, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.